Di dalam fatwanya Majelis Ifta Mesir itu diantara dalil ziarahnya orang soleh, kuburan orang soleh kan tempat turunnya rahmat, dan Allah itu merintahkan kita untuk doa di tempat-tempat turunnya rahmat. Di Multazam disuruh banyak doa, di Arafah disuruh banyak doa, di tempat-tempat turunnya rahmat tuh disuruh banyak doa. Kenapa? Karena memang di tempat turunnya rahmat itu doa-doa diijabah, potensi diijabahnya doa lebih besar. Di antara tempat turunnya rahmat, kuburannya orang saleh. Kalau nyebutnya aja bisa bikin turun rahmat, apalagi kuburannya tempat jasad dia. Makanya wajar, kata Imam Adz-Dzahabi, ya, wa du'a mustajabun 'inda qabriha, dan doa-doa diijabah oleh Allah di kuburannya Sayyidatuna Nafisah bintil Hasan bin Zaid ibn al-Hasan as-Sibt wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal, kata Adz-Dzahabi, bukan hanya di kuburannya Sayyidatuna Nafisah, wa 'inda kuburil anbiya was salihin, ziarah kubur itu juga Allah doa-doa juga Allah ijabah ketika kita ziarah kuburnya para nabi dan kuburnya orang-orang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وابنه عبيد الله بن أحمد وابنه علي وصل جديد حسن الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفرهم جميع ساداتنا الذي علوي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. فإن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه واحث التراب على رأسك وقل اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة وزر ضرائح الأولياء والصالحين وقل يا الراحمين. La ilaha illallah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Al-Murabbi Al-Habib Quraish Ibn Qasim bin Ahmad bin Hussein bin Tahir Baharun. Begitu juga segenap Dewan Guru Jalsatul Itsnain, Al-Habib Syekh Al-Habishi Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, juga yang ikut bersama saya dari Surabaya Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad, dan semuanya para tuan-tuan guru tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Habib Quraish beserta keluarga besarnya dan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga lahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah.
yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ini Masya Allah, kalau udah turun hujan, turun keberkahan luar biasa. Di sini jamaahnya nyusut 1/4 sisa. Masya Allah, ini yang hadir-hadir insya Allah dapat pahalanya double insya Allah. Tapi yang nggak hadir karena hujan ya dapat pahala juga tetap. Kalau memang betul-betul udzur, bukan karena nanggung, betul-betul udzur, memang jaraknya jauh dari tadi hujan. Kata Nabi SAW, fil madinati aqwamun ma salakna tariqan wala qata'na wadiyan illa wa kanu ma'ana. Nabi waktu lagi jalan sama para sahabat ingin perang ke satu daerah. Ketika itu Nabi ngomong, Madinah jauh nih, mereka udah jalan, Nabi sahabat jauh. Kata Nabi, di Madinah ada sekelompok orang, kata Nabi, tidaklah kita menempuh sebuah lembah atau melewati sebuah jalan kecuali mereka ada sama kita. Ayyusyarikuna fil ajr, kecuali mereka juga dapat pahala. Sahabat heran ya, ini ya Rasulullah kita jalan jauh-jauh, mereka cuma di Madinah, kok bisa mereka dapat pahala juga ini ya Rasulullah? Bagaimana caranya? Apa kata Nabi? Habasahumul udzur, mereka adalah orang-orang yang tidak hadir karena ada uzur. Ya hujan uzur syar'i, jangankan majlis, Jumatan aja bisa uzur gara-gara hujan. Kalau memang sekiranya dia nggak dapat solusi untuk hadir Jumatan tanpa harus basah-basahan lepek dan lain sebagainya, nah, yang dapat pahala kalau memang betul-betul uzur. Nah, tapi kalau yang hujan udah berhenti, rumah dekat, mau hadir, aduh majlis kayaknya ngelihat bantal menggoda nih, malas mau hadir, apalagi udah bikin indomie pakai telur pakai cabai rawit. Nah, nggak hadirnya gara-gara itu, padahal bisa masih mau hadir. Oh, kalau itu lain cerita, itu bukan termasuk yang habasahumul udzur. Tapi insya Allah mudah-mudahan baik yang hadir atau yang berhalangan hadir, mudah-mudahan insya Allah semuanya dapat keberkahan tetap dari majelis ini. Juga yang menyaksikan melalui media sosial, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari majelis ini insya Allah, amin ya rabbal. Melanjutkan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di sini disebutkan fa in kanatid dzunub munfatihatan fi wajhik, kalau dosa-dosa itu pintunya terbuka lebar di hadapan wajahmu. Artinya kalau kamu gampang banget bawaannya mau berbuat dosa, kayaknya enteng banget berbuat dosa, sampai dosa itu jadi hobi, na'udzubillah min dzalik. Sampai dosa itu jadi karakter, jadi tabi'ah, saking gampangnya berbuat dosa. Kalau dosa-dosa itu sudah terbuka lebar di depan wajahmu, pintu dosa begitu gampang untuk kau lakukan, seolah-olah kalau dosa enteng banget, giliran ibadah susah betul. Maka kata Ibnu Athaillah, fastaghits billah, segera mohon pertolongan Allah, kamu dalam bahaya. Allah. Kalau kata di dalam kitab Tanbihul Mughtarin disebutkan, kalau kamu sudah berat untuk sholat malam, sudah berat untuk puasa sunnah di siang hari, maka ketahuilah kamu sedang tenggelam dalam dosa. Orang kalau udah tenggelam tuh kira-kira kalau nggak diselamatin apa yang terjadi? Mati, bahaya. Cuman kalau mati sekedar mati dari kehidupan dunia kemudian di akhirat bahagia, itu masalah kecil. Orang tenggelam yang betul-betul mati karena tenggelam di air itu mati syahid, dosanya diampunin sama Allah kalau dia beriman. Tapi masalahnya kalau hati kita mati karena tenggelam dalam dosa, ini yang masalah besar, musibah besar. Makanya kamu ini lagi bahaya, danger. Kamu sedang di titik nadir yang keimananmu hampir mati. Kalau sudah dosa pintunya terbuka lebar di hadapanmu, gampang banget berbuat dosa. Fastaghits billah, bersegera mohon pertolongan Allah.
walja ilaih, supaya kamu nggak mati, segera kembali kepada Allah. Wahdud turaba ala ra'sik, taburlah tanah itu di atas kepalamu. Maksudnya itu sebagai tanda penyesalan. Orang Arab itu kalau mengungkapkan penyesalan, bahasa mereka menebar tanah di atas kepala. Saking nyesalnya, tebarlah tanah di atas kepalamu. Saking nyesalnya, segera nyesal atas apa yang kamu lakukan. Dan di sini diajarkan oleh Ibn Athaillah, wa qul, katakan doa ini, Allahumma, ikutin sama-sama, Allahumma unqulni min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Yang artinya, ya Allah, segera pindahkan aku ya Allah dari hinanya maksiat kepada kemuliaan taat. Karena jawab yang kompak coba, yang memuliakan kita dengan ketaatan siapa? Yang memuliakan kita dengan ketaatan siapa? Yang memberikan kita taufik untuk mendekat kepadanya siapa? Yang menghinakan kita dengan kemaksiatan juga siapa? Berarti satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita siapa? Allah. Kamu kalau udah mau tenggelam dalam dosa tuh, kamu udah mau mati, maka carilah pertolongan. Yang bisa menolongmu hanya Allah. Maka selalu mohon kepada Allah, ya Allah muliakan aku dengan ketaatan, ya Allah jangan hinakan aku dengan kemaksiatan, ya Allah. Makanya diantara doa yang diajarkan, ini doanya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, silahkan nanti dari majelis ini silahkan bisa buka, kalau yang ada punya aplikasi Ba'alawi, ya ada aplikasi Ba'alawi namanya. Itu di aplikasi Ba'alawi itu ada zikir-zikir yang diamalkan oleh guru-guru kita, zikir yang diamalkan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar, Guru Mulia Habib Salim Al-Syatiri, Guru Mulia Habibana Quraisy Baharun, dan guru-guru mulia kita. Ada aplikasi di Play Store namanya aplikasi Ba'alawi. Itu di searching di Play Store, itu doa-doa itu lengkap, itu ratib, hizib, wirid, maulid, semuanya ada. Bahkan ziarah-ziarah, bahkan kalau sampai kita ke Mekah, ke Madinah, itu dituntun tuh ziarah di situ. Kamu di Mekah mesti kemana, ke Madinah kemana, kalau ziarah ke Baqi baca salamnya gimana, kalau ziarah ke Ma'la baca salamnya gimana. Itu ada tuh aplikasinya tuh, aplikasi Ba'alawi namanya. Itu di situ ada doa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, ini kita anjurkan antum usahakan baca, walaupun sehari sekali, walaupun sekali-sekali, kalau nggak bisa sehari sekali baca. Doanya apa? Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna wal muslimin, ya Allah pindahkan kami dan seluruh umat Islam. Bukan cuma ngedoain dirinya, tapi ngedoain umat Islam. Karena salah satu cara supaya doa kita diijabah oleh Allah adalah dengan mendoakan orang lain. Karena kita kalau ngedoain orang lain yang baik, nanti malaikat akan mendoakan kita yang baik. Kita ini mungkin doa kita belum tentu diterima oleh Allah. Kita banyak dosa, lisan kita penuh dosa, makanan kita banyak yang nggak benar, yang syubhat dan lain sebagainya. Rasa-rasanya sulit doa kita kalau mau diijabah murni, kalau ngelihat diri kitanya ya. Tapi salah satu cara supaya doa kita diijabah oleh Allah, ngedoain umat Islam. Karena di antara umat Islam yang kita doakan tuh banyak yang nggak sadar kalau mereka kita doakan. Ketika ngedoakan orang yang nggak sadar kita doakan tuh namanya doa fi dhahril ghaib. Mendoakan orang tanpa orang itu tahu, itu doa mustajab. Bahkan malaikat ngedoain balik, walaka amsalu dzalik, kamu mendapatkan juga seperti itu. Maka di sini Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ngajarin doa Allahumma anqulna wal muslimin, ya Allah pindahkan aku dan umat Islam. Pindahkan dari mana? Minasyaqai ila sa'adah, pindahkan kami dari keadaan celaka, kesialan, celaka dunia akhirat, ila sa'adah, kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa minan nari ilal jannah, pindahkan kami ya Allah, kalau harusnya kau catat kami masuk neraka, maka pindahkan kami supaya masuk surga. Wa minal adzabi ilar rahmah, pindahkan kami ya Allah dari azabmu karena perbuatan kami, pindahkan kami kepada rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wa minadz dzunubi ilal maghfirah, pindahkan kami ya Allah dari dosa-dosa yang kami lakukan kepada ampunanmu ya Allah. Wa minal isaati ilal ihsan,
Pindahkan kami ya Allah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Wa minal khaufi ilal aman. Kami semua punya rasa takut dalam hati kami ya Allah. Takut miskin, takut susah, takut sengsara, takut celaka, takut su'ul khatimah, takut masuk neraka, takut kepada musuh-musuh kami. Ya Allah, pindahkan kami dari rasa takut kepada rasa aman ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih ini semua kepada kita. Wa minal faqri ilal ghina. Ya Allah, pindahkan kami dari kefakiran, yang mana kefakiran itu bisa menyebabkan kepada kekufuran, kufur nikmat. Ya Allah, yang fakir di antara kami jadikan kaya ya Allah. Wa minadz-dzulli ilal izzi. Nah ini nih. Dan pindahkan kami dari hinanya dosa ilal izzi, kepada mulianya ketaatan kepada Allah. Wa minasyarri wa minal ihanati ilal karamah. Ya Allah, pindahkan kami dari kehinaan kepada kemuliaan. Wa minadh-dhiqi ila sa'ah. Pindahkan kami dari kesempitan kepada kelapangan. Bukan hanya sempit urusan dunia, termasuk sempit hati. Hati sempit ini bahaya. Sumpah hidup hati sempit, nggak ada enak-enaknya. Walaupun dunianya luas, hatinya sempit, nggak ada enak-enaknya. Wa minasyarri ilal khair. Pindahkan kami dari keburukan kepada kebaikan. Wa minal usri ilal yusr. Yang sulit-sulit pindahkan jadi mudah ya Allah. Wa minal idbari ilal iqbal. Yang berpaling darimu ya Allah, pindahkan sehingga bergegas menujumu. Wa minas saqami ila sihah. Pindahkan dari yang sakit menjadi sehat. Wa minas sakhati ila ridha. Yang harusnya mendapat murkamu, pindahkan menjadi mendapat ridhamu ya Allah. Wa minal ghaflati ilal inabah. Yang tadinya lalai, pindahkan jadi orang yang taat kepadamu, yang selalu kembali menujumu ya Allah. Wa minal fatrati ilal ijtihad. Yang masih males-malesan, pindahkan ya Allah jadi semangat ibadah. Wa minal khidlani ila taufiq. Yang tadinya masih engkau hinakan dia, tidak mendapatkan taufik, pindahkan sehingga mendapatkan taufik ya Allah. Wa minal bid'ati ila sunnah. Yang masih suka melakukan bid'ah, pindahkan supaya menjaga sunnahmu ya Allah. Wa minal jawri ilal adal. Yang masih suka zalim, pindahkan supaya adil ya Allah. Allah, ini doanya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Ini masih panjang nih. Ini kalau saya terjemahkan satu-satu sampai jam 11 kita nggak selesai nanti. Belum pengajiannya. Indah nggak doanya? Azim, doa azim jiddan. Doa azim. Ya. Dari sini jangan dengerin aja, langsung lihat. Ente punya HP, lihat di Google. Kalau nggak mau download aplikasi itu, mungkin ada bahasa Indonesianya juga aplikasi itu. Di aplikasi itu ada. Kalau nggak mau di aplikasi itu, dari Google pun doa Faqih Muqaddam keluar langsung. Luar biasa azim. Di sini dikatakan kalau orang baca doa tadi itu min dullil ma'siyah ila izzi ta'ah. Kalau sampai diijabah doanya oleh Allah, di sini disebutkan di dalam Syu'abul Iman dari Ja'far bin Muhammad, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man akhrajahu Allah min dhillil ma'siyah li'izzit taqwa. Orang yang Allah keluarkan dari hinanya maksiat kepada kemuliaan takwa. Orang kalau udah Allah keluarkan dari hinanya maksiat kepada kemuliaan takwa, apa yang akan terjadi padanya? Aghnahullahu bila mal. Allah akan buat dia kaya tanpa harta. Kaya tanpa harta. Walaupun hartanya pas-pasan tapi hatinya kaya. Wa azzahu bila ashirah wa anasahu bila anis. Allah Ta'ala akan membuat dia mulia walaupun dia nggak punya pengikut. Allah Ta'ala akan membuat dia nyaman walaupun gak ada yang nemenin. Walaupun gak ada teman yang nemenin dia, tetap dibuat nyaman oleh Allah Ta'ala. Wa man khafallah, siapa yang takut sama Allah, akhafa minhu kulli syai'. Allah akan buat hal-hal yang lain takut kepada dia. Wa man lam yakhafillah, tapi siapa yang gak takut sama Allah, akhafahu min kulli syai', maka dia akan dibuat takut terhadap segala sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi ketika kita udah danger, udah hampir mati, udah mau tenggelam, ya minta pertolongan Allah. Allah yang maha menolong kita.
Nah, kemudian Ibnu Athaillah di sini ngasih salah satu trik. Di antaranya kalau kita udah dalam keadaan penuh maksiat, berarti kita tuh punya hajat yang mendesak. Ini bicara hajat, kita punya hajat yang mendesak supaya ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka apalagi di antara caranya supaya hajat itu digabul, wazur daraihal awliya wassalihin, ziarahlah kuburannya para wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Nah, kadang-kadang kalau udah bicara ziarah nih ada yang mulai kepanasan. Wah, bid'ah itu nggak sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Ini begini itu bid'ah, itu minta sama kuburan dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sembarang ngomong ziarah kuburan. Itu pertama, kita nggak bicara ziarah wali dulu, ziarah kuburan dulu. Ziarah kuburan itu hukumnya sunnah. Ziarah kuburan itu hukumnya sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kata Nabi, aku dulu ngelarang ziarah kubur untuk kalian. Kenapa? Karena baru awal-awal Islam. Kesyirikan masih dominan, masih di mana-mana, umat Islam masih dikit, akidah belum kuat. Akhirnya yang ziarah-ziarah kubur khawatirnya malah mintanya kepada selain Allah. Takutnya ada yang menyembah selain Allah. Awal-awal dilarang sama Nabi. Tapi karena saat itu Islam sudah kuat, ya Islam sudah menyebar, udah mantap. Kata Nabi, ala fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah. Berarti yang merintahkan kita untuk ziarah siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi ziarah itu mengingatkan kita, ini tempat kita nanti nih, udah siap belum kita masuk ke tempat itu? Mau nggak mau, suka atau nggak suka, siapapun kita akan sampai ke titik itu. 1 kali 2, udah siap belum kita sampai ke titik itu? Makanya Nabi perintahkan ala fazuruha, sunnah. Nah, makanya kata Imam Nawawi, yang namanya ziarah kubur itu sunnah. Apalagi yang kita ziarahin orang-orang yang dekat sama kita, kerabat kita, orang tua kita, sahabat kita, guru kita. Itu lebih sunnah lagi. Di dalam kalau ada yang ngomong kita kalau ziarah sama orang-orang yang kita sayang, itu mereka senang, gembira. Itu bukan omong kosong tuh. Kadang-kadang ada orang usil, dari mana tahu yang kita ziarahin gembira? Emangnya dia ngirim WhatsApp, makasih banyak ya udah ziarah, aneh seneng ente datang kemari. Dari mana tahu yang di dalam kubur gembira? Ini kan urusan gaib. Ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ma min rajulin yazuru qabra hamimihi fayusallimu alaihi wa yaq'udu 'indah illa radda alaihi salam wa anasa bihi hatta yaquma min 'indi." Akhrajahu al-Imam ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus min hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, ya perhatiin baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Sayyidah Aisyah, tidaklah seseorang ziarah kubur sahabatnya, orang yang dekat sama dia, atau sahabat, kerabat, orang yang dekat sama dia yang dia cintai, fayusallim alaih, kemudian yang ziarah ini salam kepada yang dalam kubur, assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum warahmatullahi rabbina alaikum waghfiratu rabbina alaikum. Dia ngucapin salam assalamualaikum kepada yang dalam kubur, atau salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaq'udu 'indah, kemudian yang ziarah ini duduk di samping kuburan itu, kuburan orang yang dia cintai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa radda alaihi salam, kecuali yang di dalam kubur itu akan menjawab salam dari orang yang datang ziarah. Cuman kita nggak dengar. Kalau dengar kabur urusannya. Ada baiknya ente nggak dengar, kalau dengar kabur nanti nggak semuanya siap dengar itu jawabannya. Wa anasa bihi hatta yaquma min 'indih. Dan orang yang dalam kubur itu merasa nyaman, merasa senang. Sampai kapan? Sampai orang yang datang buat ziarah itu bangun dari kuburan tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan dianggap enteng ziarah kuburan orang yang kita cintai. Di dalam riwayat lain disebutkan saat-saat paling menggembirakan bagi mereka ahlul kubur, di antaranya selain ketika mendapatkan kiriman doa. Di hadis lain Imam Haddad mengutip hadis tersebut di dalam kitabnya
sabilul iddikar wal i'tibar fima yamuru 'ala ketika diziarahin sama orang yang dicintai oleh dia. Itu paling seneng tuh orang dalam kubur. Orang yang dalam kubur paling girang, paling seneng ketika diziarahin sama orang yang dia sayang, yang dicintain. Itu saat-saat yang paling menggembirakan buat dia. La ilaha illallah. Makanya jangan malas-malas ya. Kalau bisa ziarah sama orang tua, sebisa mungkin ziarah orang yang kita sayang. Semakin kita sering ziarah, semakin membuat mereka gembira dan senang. Nah ini ziarah orang biasa nih, apalagi ziarah orang saleh. Apalagi ziarah orang saleh, lebih dianjurkan lagi. Nah, karena memang kita diperintahkan untuk datang ke orang-orang alim, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Dan kita diperintahkan datang, Allah Nabi nggak ngebatasin antara yang hidup dengan yang mati, yang sudah wafat, nggak ada batas. Ya orang saleh itu luar biasa manfaatnya. Nih diantaranya keterangan para ulama. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala itu menyebutkan riwayat tentang Sayyidatuna Nafisah. Ya, Sayyidatuna Nafisah ini binti Zaid ibnu Hasan ibn Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, wa Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Nafisah cucunya Rasulullah, di Mesir kuburannya. Sayyidatuna Nafisah binti Zaid bin Hasan ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini termasuk ulama yang karyanya banyak dikutip juga sama orang-orang yang anti ziarah wali kadang-kadang. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya di sini ketika menyebutkan Sayyidatuna Nafisah, apa kata beliau? Ya, As-Sayyidah Al-Mukarramah ibnatu Amiril Mu'minin Al-Hasan ibn Zaid, binti Hasan bin Zaid ibn Sayyid Sibt Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Wa qila kanat minas salihat al-awabid wad du'a mustajabun 'inda qabriha bal wa 'inda quburil anbiya was salihin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Adz-Dzahabi, Sayyidatuna Nafisah bintul Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ini kata Imam Az-Zahabi, ya kanat minas salihat al-awabid. Dikatakan bahwasanya Sayyidatuna Nafisah ini termasuk perempuan-perempuan salihah, al-awabid yang ahli ibadah. Ini menariknya nih testimoni dari Az-Zahabi. Wad du'a mustajabun 'inda qabriha. Dan doa digabul oleh Allah di kuburannya Sayyidatuna Nafisah. Yang ngomong siapa? Imam Az-Zahabi. Ya wajar. Gimana nggak wajar? Kalau disebutkan inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat, ketika disebutkan orang-orang saleh turun rahmatnya Allah. Kalau disebut aja orang soleh itu turun rahmat Allah, apalagi kuburan dia, tempat jasadnya, tempat dia mendapatkan nikmat kubur, tempat dia mendapatkan buah dari apa yang dia amalkan selama hidup di dunianya. Kuburnya orang soleh kan taman sorga. Taman sorga itu tempat turunnya rahmat. Kalau nyebutin orang soleh aja turun rahmat, apalagi tempat jasadnya orang soleh. Kira-kira jelas apa kagak? Saya mau tanya, kira-kira kalau tempat turunnya rahmat, tempat ujian rahmat, di tempat itu kita doa digabul nggak sama Allah? Dikabul. Di dalam fatwanya Majelis Ifta Mesir, itu diantara dalil ziarahnya orang soleh, kuburan orang soleh kan tempat turunnya rahmat. Dan Allah itu merintahkan kita untuk doa di tempat-tempat turunnya rahmat. Di Multazam disuruh banyak doa, di Arafah disuruh banyak doa, di tempat-tempat turunnya rahmat tuh disuruh banyak doa. Kenapa? Karena memang di tempat turunnya rahmat itu doa-doa diijabah, potensi diijabahnya doa lebih besar. Di antara tempat turunnya rahmat, kuburannya orang saleh. Kalau nyebutnya aja bisa bikin turun rahmat, apalagi kuburannya tempat jasad dia. Makanya wajar kata Imam Az-Zahabi, ya wad du'a mustajabun 'inda qabriha.
dan doa-doa diijabah oleh Allah di kuburannya Sayyidatuna Nafisah bintil Hasan bin Zaid ibn al-Hasan as-Sibit wa Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal, kata Az-Zahabi, bukan hanya di kuburannya Sayyidatuna Nafisah, wa inda kuburil anbiya was salihin, ziarah kubur itu juga Allah doa-doa juga Allah ijabah ketika kita ziarah kuburnya para nabi dan kuburnya orang-orang saleh. Nah, makanya nggak sembarangan guru-guru kita tuh ngajarin tirakat. Inti ada hajat apa ziarah kubur tuh nggak sembarangan, ada dasarnya. Guru-guru kita bukan orang bodoh. Para guru-guru itu tuh bukan orang bodoh. Begitu juga Al-Imam Ibrahim Al-Harbi ketika menyebutkan terjemah Ma'ruf Al-Karhi. Al-Imam Al-Zahabi ini ketika menyebutkan terjemah biografinya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi juga orang saleh. Ma'ruf Al-Karhi juga orang saleh. Mungkin Habibana Quraisy ketika ngajar Tanbihul Muqtarrin itu banyak disebutkan nih Ma'ruf Al-Karhi, karena termasuk salafun saleh Ma'ruf Al-Karhi, orang saleh. Apa kata Ibrahim Al-Harabi sebagaimana dikutip oleh Al-Zahabi dalam Syiar Al-Munawwar? Qala gabrun ma'rufun at-tiryaq al-mujarrab. Ini kuburannya Ma'ruf Al-Karhi, kuburan yang mujarrab. Mujarrab artinya apa? Mujarrab, doa di situ diijabah oleh Allah Taala. Mujarrab. Makanya Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah mengatakan wa yustahabbul iktsar min az-ziyarah. Dianjurkan memperbanyak ziarah selain mengingatkan mati, juga tadi itu turun rahmatnya Allah. Wa an yakthura al-wuquf 'inda quburi wa an yukthira al-wuqufa 'inda quburi ahli al-khair wal fadl. Kata Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, dianjurkan kita banyak ziarah kuburannya orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki istimewaan, itu dianjurkan kata Imam Nawawi. Al-Imam Ibn al-Jazari sebagaimana di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Jazari sahibul Hisn Al-Hasin itu mengatakan wa jurriba istijabatud du'a 'inda kuburis salihin. Mujarrab itu berarti udah dicobain secara berulang-ulang. Orang-orang soleh, para aulia ini udah nyobain, udah membuktikan sendiri. Mujarrab itu doa diijabah manjur ketika ziarah kuburnya orang-orang saleh. Kira-kira jelas apa kagak? Jarrad. La ilaha illallah. Makanya kita lihat, yang penting jaga adab-adab ziarah kubur. Apa adabnya? Diantaranya jangan campur laki perempuan. Ente pengen nyari barakah orang soleh tapi malah maksiat, campur aduk laki perempuan, akhirnya bukan dapat rahmat malah turun murka Allah. Na'udzubillah. Yang perempuan harus sama mahram berangkatnya, izin dulu sama suami. Jangan mau ziarah kubur suami ditinggal nggak izin, pengen dapat berkah, bukannya dapat berkah nusyuz, keluar rumah tanpa izin, malah dapat murka Allah, dapat laknat dari malaikat sebagaimana dalam hadis. Bagaimana mau dapat barakah? Dan juga kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Al-Qutbul Ghuth, Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas, wali kabir. Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas itu mengatakan orang yang ziarah kuburan aulia was salihin, disebutkan oleh Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas itu dia maksimal. Apa sih yang didapetin dari orang yang ziarah kuburan aulia was salihin? Maksimal dia mendapatkan makom seperti wali yang diziarahi. Itu maksimal tuh, top. Dapat makom kedudukan seperti wali yang diziarahi. Kalau Allah mau ngasih bisa apa enggak? Bisa, bagi yang maha memberikan masih kekal, masih ada. Kalau Allah mau ngasih kepada kita makom sebagaimana orang yang kita ziarahi, Allah mengangkat kita, Allah sangat mampu, Allah sangat bisa. Kata Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, orang ziarah kuburan aulia salihin maksimal dapat makom seperti wali yang diziarahi, minimal dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya kata Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Syaratnya apa? Syaratnya sepanjang jalan jangan ganggu orang. Jangan sampai kita ganggu orang, nyakitin orang, ngomongin orang sepanjang jalan. Jangan mau ziarah nih, wah tur 3 bus ziarah aulia seluruh Jawa,
yang habaibnya, termasuk aulia tis'ah, turnya sama temen di bis sepanjang jalan gibah aja saudara. Bukan ziarah orang soleh, gibah sepanjang jalan, nyakitin orang. Nah itu tuh salah satu sebab tidak manjurnya ziarah. Kata Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, salah satu syarat gobolnya ziarah aulia salihin itu adalah lam yu'zi ahadan fi tariq. Sepanjang jalan dia tidak ganggu nggak ganggu orang. Syaratnya tuh salah satu syaratnya. Dengan berbagai macam bentuk ganggu orang dengan lisannya, ganggu orang dengan tangannya, ganggu orang dengan perbuatannya, ganggu orang dengan tindak tanduknya. Berusaha sebisa mungkin. Kira-kira jelas apa enggak? Nah, ziarah kubur aulia salihin itu salah satu tempat-tempat diijabah doa oleh Allah. Maka tadi apa hubungannya kita kembali? Nah, sebelum saya lanjutkan, nah ini ada ijazah, ada amalan. Nah, di antara yang mujarrab, saya udah ngalamin sendiri dan saya dapat ini dari guru-guru saya. Tapi menariknya saya dapatnya ini setelah saya udah ngamalin. Setelah saya ngamalin, saya baru dapat ini. Setelah udah ngerasain manfaatnya, ternyata baru dapat ijazah. Emang itu caranya orang soleh. Nah, kalau darurat dalam keadaan hajat mendesak, ada hajat mendesak dalam keadaan darurat, maka ziarah kuburannya aulia wassalihin. Apa yang dibaca? Satu, baca Yasin sekali. Ini amalan yang saya mau kasih, nggak terlalu panjang, ini enak amalannya. Baca Yasin satu kali. Setelah baca Yasin satu kali, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Apa hasbunallah wa ni'mal wakil? 450 kali. Setelah hasbunallah wa ni'mal wakil yang khusyuk, bacanya yang khusyuk sambil minta pertolongan Allah Ta'ala. Setelah itu baca Hizib Nasr. Hizib Nasrnya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Hizib Nasrnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Ente cari di internet, ada di buku-buku wirid biasanya ada. Hizbun Nasr lil Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Setelah itu selesai baca Hizib Nasr, nanti di tengah-tengah Hizib Nasr itu ada wa tu'tiyana ma engkau memberikan kepada kami apa yang kami minta. Nanti di situ minta tuh hajat-hajatnya kepada Allah. Di tengah-tengah Hizbun Nasr ada pas potongan ilahil ijabatil ijabah. Setelah itu tuh ada supaya engkau berikan kepada kami apa yang kami minta ya Allah. Di situ tuh minta hajat-hajatnya kepada Allah Ta'ala, minta terus hajat-hajatnya minta kepada Allah Ta'ala. Setelah itu selesai baca Hizib Nasr, lanjutin Hizib Nasrnya sampai selesai. Setelah itu baca qasidah Ya Arhamar Rahimin, baca qasidah Arhamar Rahimin dari awal sampai akhir sambil mohon kepada Allah Ta'ala. Hada mujarrab, ini luar biasa, teruji. Cuman saya nggak bisa jelaskan apa yang saya alami. Saya nggak bisa jelaskan, saya nggak bisa buka, tapi memang saya sudah ngerasakan sendiri cara ziarah seperti ini. Mujarrab. Ini betul-betul ketika ada hajat yang mendesak, kebutuhan yang mendesak, ya ziarah kubur aulia salihin, kuburnya orang saleh, wali Allah, ya. Bukan untuk minta kasih wali, bukan. Tapi kita datang ke situ karena di situ tempat turunnya rahmat. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan si wali. Mintanya kepada siapa? Allah. Nggak ada kita ziarah minta ke wali, mintanya ke Allah, cuman dengan keberkahan si wali tadi. Tawassul. Nah, tadi baca Yasin, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil berapa kali tadi? 450 kali. Setelah itu baca Hizib Nasr Al-Imam Asy-Syadzili. Hizib Nasrnya Asy-Syadzili. Kemudian setelah itu baca Ya Arhamar Rahimin berapa kali? Ya Arhamar Rahim qasidah Rahman tadi sampai habis. Nah, ini mujarrab. Nah, saya ijazahkan kepada semua yang hadir di sini dan semua yang mendengarkan baik melalui streaming langsung atau siaran tunda untuk bisa mengamalkan ini ketika ziarah kubur. Semuanya katakan qabilnal ijazah. Nah, jangan lupa doakan saya. Kalau pas ngamalin saya cuma minta satu, jangan lupa doakan saya dan ke orang tua saya, guru-guru saya, keluarga saya, biar Allah kasih bahagia dan selamat dari dunia sampai akhirat insyaallah. La ilaha illallah wa qul. Dan yang terakhir wa qul. Ini pas banget nih, subhanallah, pas banget. Wa qul ya arhamar rahimin, dan mintalah kepada Allah ya arhamar rahimin. Ini di kitabnya tuh pas. Dan mohonlah kepada Allah, katakan ya arhamar rahimin, wahai zat
yang paling besar kasih sayangnya di antara siapapun yang punya kasih sayang. Nah, ini doa minta ya arhamar rahim ini ajaran Al-Qur'an. Di Al-Qur'an diajarkan bahwasanya ya di Al-Qur'an qala di surat Al-A'raf qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Di Al-Qur'an tuh ada nih salah satu doa yang di Al-Quran disebutkan rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Kata-kata arhamur rahimin, manggil Allah dengan arhamur rahimin. Ini doa ajaran Al-Quran cara seperti ini. Kemudian dalam hadis juga ya, di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan tapi dalam Adabul Mufrad, Nabi SAW ketika lewatin seseorang ya, seseorang datang kepada Nabi SAW dan dibawa anak. Seseorang datang kepada Nabi SAW dan orang yang datang sama Nabi ini bawa anak kecil. Orang ini lagi meluk anaknya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ngomong, atarhamu, kepada orang yang lagi meluk anak kecil ini dengan sayang dipeluk anak kecil. Nabi bilang kepada orang, atarhamu, kamu sayang sama anak ini? Orang ini bilang ke Nabi, naam, ya Rasulullah, aku sayang sama anak ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fallahu arhamu minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Allah jauh lebih sayang kepada anak itu dari kamu. Kasih sayang Allah jauh lebih besar. Dan Nabi katakan Allah sifati Allah dengan apa? Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu maha arhamur rahimin. Yang paling besar kasih sayangnya di antara yang punya kasih sayang. Allah yang paling besar kasih sayangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, walaupun ini hadis dhaif, tapi dalam Fadailul A'mal hadis ini bisa diamalkan, apalagi sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis lain yang sahih. Nah, dalam riwayat Hakim disebutkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW melewati seseorang yang mengatakan ya arhamar rahimin. Ada orang depan Rasulullah doa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Faqala lahu Rasulullah SAW, sal faqad nadharallahu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu Nabi dengar ada yang doa ya arhamar rahimin, kata Nabi sal, minta sama Allah, minta sama Allah. Faqad nadharallahu ilaik, karena Allah telah memandangmu saat ini dengan pandangan rahmatnya. Kalau udah dipandang sama Allah dengan pandangan rahmatnya, oh selesai udah saudara. Dalam keadaan sesial apapun kita akan Allah pindahkan menjadi mulia. Dalam apapun, sebanyak apapun dosa kita akan Allah rubah kita menjadi orang yang cinta kepada ketaatan. Sesulit apapun keadaan kita, kalau Allah udah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, maka Allah Ta'ala akan memudahkan segala kesulitan kita, akan membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat kita. Amin ya Rabbal. Makanya sebelum saya tutup, ambil munasabah, karena Ibn Athaillah tadi pesan, kalau dosa kamu udah terlalu banyak, berasa gampang banget berbuat dosa, maka katakan kepada Allah ya arhamar rahimin, minta sama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang agar Allah sayangi kita dengan merubah perbuatan kita menjadi orang-orang yang baik insyaallah. Amin ya Rabbal. Nah, kita baca sama-sama qasidah ya arhamar rahimin sambil yang khusyuk. Sambil yang khusyuk setiap ya arhamar rahimin, kita sadari kita sedang memanggil Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya lebih besar dari kasih sayang siapapun. Sambil minta sama Allah buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita, dan minta kepada Allah buat umat Islam di Indonesia agar negeri ini dijaga oleh Allah Ta'ala, diangkat segala macam fitnah dari Allah Ta'ala, dan minta rahmat Allah buat saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Hampir setahun dibombardir Gaza, hampir setahun dibombardir. Anak-anak kecil, bayi-bayi meninggal dunia, kelaparan saudara. Luar biasa perjuangan mereka. Yang bisa menolong mereka hanya Allah. Kita minta dengan rahmat Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Masjidil Aqsa dimerdekakan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Biberkat ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal